Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya untuk percintaan kamu di bulan Februari. Tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya seperti apa energi percintaan kamu di bulan Februari untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus of Virgo. Untuk zodiak pasangan kamu nggak jadi patokan ya, yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo, dan ambil yang resonate aja. Oke. Oke, kita punya healing family issue. Virgo, release your ex. What waiting for? Let go of control is okay. Ini energinya bisa vice versa ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini aku ngerasa gini. Saat ini mungkin kamu lagi sedang berpisah dengan pasangan kamu ya, ada word waiting for, divine timing, dan aku ngerasa ini hanya masa jeda ya, aku lihatnya gitu. Nanti kalian akan ada fase dimana kalian akan bertemu lagi kok gitu. Dan selama fase jeda ini ada healing family issue ya, yang dimana pasangan kamu ini lagi coba untuk mungkin move on dari kamu ya, melupakan kamu, tapi kayak nggak bisa gitu loh. Dengan adanya release your ex, kayak dia tuh masih keingat ya, kepikiran, nggak bisa move on gitu ya, sulit untuk melepaskan kamu, sulit untuk melupakan kamu gitu. Tapi di sini juga ada rasa sakit ya yang dia rasakan gitu ya, dan juga dari situ trauma dia juga ke-trigger ya. Mungkin dia punya luka masa lalu ya, dari inner child dia, dari masa kecil dia gitu, dan itu juga menjadi beban untuk dia karena dia harus hadapin itu gitu ya, harus menghealing itu juga gitu ya. Biasanya memang akan tertrigger di saat punya masalah ya, di hubungan atau di asmara gitu, itu baru akan kerasa gitu. Karena terkadang terkadang kita itu dipertemukan dengan seseorang itu punya energi yang sama ya, punya trauma yang sama atau energi yang sama gitu. Karena untuk kita saling menghealing diri ya. Jadi kayak semacam cerminan gitu loh ya, tanpa kita sadari gitu. Jadi ada hal-hal yang tanpa kita sadar, pasangan kita itu akan memicu kita untuk menghadapi itu gitu loh ya, trauma itu gitu. Sebenarnya sakitnya bukan dari pasangan ya, mungkin kayak dari diri kita itu udah punya gitu loh, tapi kita nggak sadar gitu loh, dan kita dipertemukan dengan pasangan yang bakal trigger gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang kusampaikan itu, untuk kita menghealing diri gitu, untuk menyadari itu dan menyembuhkan itu gitu loh. Pasangan kamu ini juga sama gitu, cuman mungkin kayak versinya tuh kayak beda gitu loh ya, ceritanya tuh beda, tapi dari dirinya kamu mungkin ada hal yang nge-trigger dia gitu loh, dari dirinya dia mungkin ada yang membuat kamu ke-trigger gitu loh istilahnya ya, untuk menghadapi luka-luka itu atau menyembuhkan luka itu gitu ya. Itu tanpa kita sadar ya, ini harus refleksi mendalam baru paham gitu ya, karena di sini ada divine timing ya dan healing family issue gitu. Oke, jadi ada pelajaran gitu loh ya, divine timing ini tentang pelajaran, dan di sini apalagi ada healing ya, di healing family issue gitu. Aku ngerasa ini kayak berkaitan dengan masalah keluarga ya gitu. Masalah keluarga maksudnya gini, mungkin ada hal-hal dari pasangan kamu ya, hubungan dia dengan keluarga seperti yang aku bilang tadi, dia punya trauma gitu ya, luka dari masa kecilnya gitu ya, atau hubungan dengan keluarganya kurang menyenangkan, nah kayak gitu loh istilahnya ya. Dan kita akan lihat lagi
Tapi selama kalian berpisah ini, dia belum bisa move on kok dari kamu, ya. Dia nggak bisa move on di sini. Dan menunggu waktu yang tepat aja, kalian akan bertemu lagi di sini. Seseorang ini layak kok kamu tunggu ya, gitu. Karena ketika dia kembali juga, dia akan jadi seseorang yang terbaik, bukan terbaik ya, maksudnya menjadi orang yang baru gitu loh. Jadi orang yang versi terbarunya dia, versi terbaiknya dia, gitu. Kemudian di sini kita punya Ten of Swords ya, dia merasa sangat sakit di sini ya. Ada rasa kayak semacam dikhianati atau terkhianati gitu ya oleh kondisi ini gitu ya, saat kamu hubungannya berakhir atau saat kalian masa jeda ini. Dan di sini ada The High Priestess ya, ada dimana kayak ini kayak semacam koneksi spiritual juga bisa ya. High Priestess ini biasanya koneksi spiritual ini memang untuk menyadarkan ya, gitu, untuk menyadarkan, untuk menyembuhkan gitu. Bahkan mungkin ada beberapa yang untuk memutus karma ya, gitu. Karma ini tentang pola ya, pola yang berulang di keluarga gitu, entah keluarga kamu ataupun keluarga dia gitu ya. Pola yang berulang dan pola itu tuh nggak sehat gitu, nggak serve gitu loh untuk hubungan kamu saat ini, karena itu menimbulkan juga sebuah luka gitu ya, gitu. Oke, dan ini kayak orang yang banyak lebih berspiritual gitu loh. Ya, menyembuhkan diri itu biasanya memang harus masuk gitu loh, masuk ke dalam gitu, lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Dan Epiritis ini juga berbicara tentang belajar gitu ya. Belajar lebih sadar gitu ya, lebih berspiritual, lebih ke menaikkan level kesadaran gitu. Ya, dan oke. Dan ini juga untuk beberapa hubungannya nggak jelas ya, aku lihatnya tanpa status gitu. Jadi kayak mungkin kamu antara putus dan nggak putus bisa juga ya, saat ini lagi silent ya, diam, saling diam bisa juga, karena ada word waiting for juga ya. Contoh misalkan ya, kamu sudah berstatus sebagai suami istri gitu, tapi status kamu tuh nggak jelas ya, antara kamu itu sudah benar-benar berpisah, bercerai atau belum gitu, kayak menggantung gitu loh ya. Begitu, ada yang mungkin beberapa seperti itu ya, karena ada divine timing, word waiting for gitu. Ada bayangan ya atau kegelapan diri yang harus dihadapi gitu. Seperti yang aku bilang tadi, the moon ini juga berbicara tentang bayangan yang dimana kalian ini mencerminkan ya satu sama lain, kayak bercermin gitu loh ya. Dari diri kamu, dia harus melihat itu. Dari dirinya dia, kamu harus melihat itu gitu, untuk menghadapi kekhawatiran kamu, ketakutan kamu ya, luka-luka kamu di sini kayak gitu. Oke. Gitu. Dan the moon di sini ya, ada kesedihan yang dia rasakan. Dia benar-benar ngerasain sakit hati, kecewa gitu ya saat ini. Nggak stabil, benar-benar dalam kondisi yang pikiran tuh nyampur ya. Pikiran itu benar-benar banyak pikir, overthink gitu loh, sampai dia itu nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Kondisi dia tuh nggak baik-baik aja, aku ngelihatnya di sini gitu ya. Tapi ini bisa energi kamu ya, bisa energi dia, sesuaikan aja gitu loh. Tapi bisa kedua-duanya ya, bisa vice versa gitu loh ya. Cuman yang dia rasain tuh gini. Dan the moon ini juga berbicara tentang kerinduan ya, yang dia itu masih kepikiran kamu, ingat kamu, masih sering terbayang-bayang kamu gitu, kayak sulit gitu lah untuk menghapus ya kamu dari ingatan dia gitu loh. Oke, dan ini menimbulkan rasa sakit juga gitu loh ya, kesedihan. Mungkin dia sering nangis setiap malam gitu ya, mungkin dia nggak bisa tidur juga gitu ya, karena kebayang kamu, keinget kamu terus gitu. Dia juga nggak ngerti ya kenapa nggak bisa move on gitu ya. Terlepas kamu yang sudah berpasangan ya, sudah ada status, dan mungkin belum ada status juga gitu. Yang jelas di sini koneksi kamu ini dalam banget ya. Kalau misalkan kamu belum menikah dengan dia, ini koneksi kamu udah deep banget gitu, dalam banget, karena ada koneksi spiritual.
Kemudian di sini ada Queen of Cup ya, galau di sini, ada kegelisahan, ada kesedihan, ya, dan sangat sensitif energi dia saat ini ya, orang ini. Dia lagi sensitif dan aku juga ngerasa mungkin sisi empat dia kebuka ya, gitu. Mmm, mungkin dia bisa telepati juga ya, gitu. Atau bisa kamu di sini ya, sesuaikan aja ya. Jadi gini, ketika dia merasakan hal yang tidak mengenakan ya, kayak keingat kamu, kepikiran kamu, galau, sedih, itu tuh kamu kerasa gitu loh. Ya kayak semacam bisa telepati gitu loh antara kamu dengan dia gitu. Ya. Kamu tuh kayak bisa ngerasain energi dia yang dimana kok tiba-tiba aja yang mungkin mood kamu ya atau perasaan kamu udah tenang, udah nyaman gitu ya. Entah tiap malam tuh kayak keinget lagi gitu loh. Karena dia saat itu tuh lagi mikirin kamu gitu ya, jadi kayak semacam terkonek gitu loh dengan kamu gitu ya. Dan Queen of Cups ini kayak dia mencoba untuk memahami ya perasaan dia sendiri gitu. Aku ngerasa juga beberapa di antara dia ya, pasangan kamu ini orangnya agak sedikit sensitif juga ya orangnya. Kalau dia seorang laki-laki, dia ini intuitif ya, peka ya, atau seperti yang bilang tadi, dari koneksi kamu dengan dia ini karena menimbulkan rasa sakit yang dalam ya, dia kan sulit move on nih. Itu kayak mungkin bisa ngebuka ya, ngebuka sisi empat dia gitu. Ya, gitu. Yang awalnya mungkin contoh dia seorang laki-laki, yang awalnya dia mungkin logis banget gitu ya. Ini jadi berubah gitu. Jadi lebih berperasaan gitu, atau perasaannya lebih sensitif, lebih peka gitu. Jadi lebih bisa memahami orang lain nantinya kalau dia bisa ini ya, kalau bisa melewati fase-fase tergelap dia gitu ya. Bisa menghadapi kegelapan dalam diri dia gitu, atau bisa mengerjakan inner work dia gitu. Ya, ini kayak akan jadi orang yang lebih sensitif, kemudian lebih bisa memahami perasaan orang, lebih mengerti perasaan orang lain kayak gitu. Ya, nantinya seperti itu, dan dia akan lebih penuh kasih ya, berbelas kasih itu atau penuh kasih sayang gitu ya, penuh cinta, dan mungkin ada keinginan juga untuk lebih membantu orang lain gitu. Ya, yang jelas di sini pokoknya lebih peka gitu ya, orangnya lebih peka, lebih sensitif, dan juga lebih memahami perasaan orang gitu. Yang sebelumnya mungkin dia seolah-olah kayak orang yang nggak punya perasaan gitu ya, kayak nggak berperasaan gitu. Ini dia akan berubah gitu. Oke. Karena saat ini dia lagi coba memahami ya, memasuk ke dalam diri dia, mencoba memahami perasaan dia, mencoba memahami apa sih yang sedang terjadi ini, kenapa begini gitu loh. Ya, dia coba pahami itu gitu. Ya. Dan di sini ada Two of Wands ya kan, ada energi menunggu di sini. Dia menunggu di sini ya. Dia masih menunggu kamu. Kalau kalian nggak ada komunikasi saja, ini dia masih nunggu kamu. Dan di bottomnya di sini ada Seven of Wands ya, yang dimana dia masih defensif di sini. Dia bertahan dengan situasi dia saat ini, gitu. Mungkin dia ngerasa dirinya benar ya, gitu. Mungkin dia ngerasa dirinya benar berlaku seperti itu, nggak salah gitu, ya. Tapi di sini ada fase dimana mungkin dia akan sadar kok, ya, gitu. Dan dengan adanya Two of Wands ini, makanya dia kayak bertahan gitu ya di posisi dia nggak mau mencari kamu atau nggak mau coba untuk menghubungi kamu dulu gitu ya, karena ya itu ya, dia masih ada hal yang harus dia kerjakan di sini. Dan Seven of Wands ini juga berbicara tentang mungkin dia menarik diri dari kamu, mundur, atau kamu diblok gitu loh, yang gak ada komunikasi gitu ya. Makanya tadi gue bilang ada yang di sini antara putus sebelum putus gitu loh ya, karena ada pertahanan di sini ya, dia lagi sedang defensif gitu. Karena ngerasa ya kamu mungkin berantem atau bertengkar gitu ya, lagi berantem sama dia, dan dia bertahan dengan apa yang dia yakini gitu, apa yang menurut dia benar gitu. Jadi kayak seolah-olah dia ini nggak merasa bersalah gitu loh
ya, dia bertahan. Jadi kalau misalkan kamu berharap kayak dia ngejar kamu atau dia cari kamu atau dia membuka komunikasi dulu, itu kayaknya nggak dia lakuin gitu loh saat itu ya, karena ya masih ada mungkin egonya dia atau gengsinya dia, atau seperti yang bilang tadi ya, merasa dirinya tuh masih benar, dia nggak salah gitu loh ya, gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh ngerasa harus kamu gitu loh ya, seperti itu. Oke, karena di sini juga ada let go of control isu, masih ada isu di sini, ya, gitu, masih ada isu dan situasinya tuh kayak dibiarkan gitu aja gitu, dan ini udah lama ya, what waiting for, apalagi di sini ada two of one, ya, energi menunggu di sini. Oke, kamunya juga kayaknya tuh nggak ngerasa sedih ya gitu, kamunya juga ngerasa kayak kecewa gitu dengan situasi atau keadaan seperti ini. Kamu juga kayaknya diam gitu loh, kamu juga kayaknya nggak mau ngapa-ngapain gitu, udahlah biarin aja gitu ya. Jadi kalian ini sama gitu, sama-sama bertahan gitu ya. Untuk zodiak dia ya, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi sekali lagi nggak jadi patokan, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil yang resonate ya. Sekian dulu, kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, sekali lagi ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.